Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Pancasila, yakni Muhammad Iqbal Al-Ghazali MPD yang insya Allah memuliakan, dan juga teman-temanku seperjuangan yang insya Allah memuliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan daring ini. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Saya sendiri di sini sebagai moderator, dan pemateri pertama ada Fikri Fahri, dan pemateri kedua ada Saudara Siti Khomsyah, dan pemateri ketiga ada Saudari Nia, dan pemateri keempat ada Siti Rohel, dan yang terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Fatma. Kepada pemateri, saya silakan untuk memaparkan materinya. Sebagai pemateri pertama ingin membacakan materi tentang konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu di Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal sebagai indigenisasi ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan terhadap lingkungan hidup berbeda pada titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dominan. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Notonegoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Koesnadi Harja Swemantri yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu A. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pengembangan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius. B. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi saran untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dan C. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Sekian dari saya.
materi pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sita Hamsiah akan membacakan materi yang kedua, yaitu nilai persatuan. Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ilmu pengetahuan persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum termasuk manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalisme. Negara Persatuan Indonesia sebagai ekspansi dan pendorong semangat kegotong royongan harus mampu melindunginya. Segenap bangsa Indonesia bukan membelah atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Pengembangan ilmu mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong di kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus pengembangan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Sila pertama, sila persatuan Indonesia mengkomplikasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Dalam sila persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari kepentingan pribadi Pancasila. Sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, maka kita harus jaga bersama. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Arti dan makna sila persatuan Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. Yang terakhir, yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia dalam hal pengembangan ilmu dan lain-lain. Terima kasih. Kerakyatan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk membanggakan ilmu pengetahuan, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan juga memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan pertemuan lainnya.
Sila keempat, Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bermakna bersama. 4. Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekurangannya. Pancasila pada sila keempat adalah penjelasan negara demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Katanya dengan arti dan makna sila keempat adalah sistem demokrasi itu sendiri. Maksudnya adalah setiap apapun langkah yang diambil pemerintah harus ada katanya atau unsur dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan pada intinya Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kepada kita untuk menemukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Segala keputusan-keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dilandasi oleh Pancasila, dan konflik-konflik yang terjadi dalam musyawarah harus dihadapi dengan atas kekurangan cara, tidak dengan cara semena-mena. Nilai keadilan. Dalam menerapkan keadilan di Indonesia, Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan, seperti yang disebutkan pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung 8 makna, yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kedua sila tersebut sudah sangat menjelaskan dan menjadi dasar dan arahan yang harus masyarakat pahami dan lakukan sebagai manusia yang bisa hidup saling berdampingan di Indonesia dan di muka bumi ini. Keadilan yang ada di Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai luhur yang tertera pada Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Masih banyak kasus korupsi yang tak terselesaikan, hakim dan jaksa yang bisa disuap, dan masih banyak lagi. Manusia sekarang memang tidak peduli lagi dengan nilai-nilai luhur karena dampak modernisasi dan globalisasi. Tetapi dengan kepribadian yang mempunyai prinsip, harus kita yakini bahwa kita akan menjadi manusia yang beriman dan memiliki rasa keadilan antar sesama manusia agar bisa hidup tenang dan bahagia. Berdasarkan nilai keadilan, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagai hasil budaya manusia, harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematik haruslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih yang menyangkut manusia, haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat,
lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jikalau ada kesalahan-kesalahan. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi untuk hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.